Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para peserta kajian talaki kitab Matan Takrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kita ya, mendalami atau memahami kitab Matnul Ghaya wat Takrib yang merupakan kitab fikih dalam madhab Syafi'i. Kemarin atau kita sekarang masih membahas Kitabut Thaharah, bab bersuci ya. Kitabut Thaharah atau bab bersuci. Kemarin kita masih membahas tentang apa? Fardu wudu ya, fardu wudu ya. Maka akan kita lanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu ya. Kemarin kan pembahasannya fardu wudu nih ya, fardu wudu ya. Ini pembahasan kemarin ya, fardu wudu ya. Fi furudil wudu'i ya, apa? Fardunya wudu wa sunanihi ya. Fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin fardunya. Nah, sekarang yang akan kita bahas wa sunanihi ya. Jadi sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya ya. Baik, sudah kita bahas kemarin furudul wudu sittah. Kita ulang lagi ya. Fardunya wudu ada 6. Pertama, niat saat membasuh inda ghuslil wajhi. Inda ghuslil wajhi. Ya, niat saat mulai membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, kemudian membasuh muka itu sendiri. Ya, jadi saat kita membasuh muka itu ada 2 rukun ya. Ya, niat dalam hati, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya, atau kita katakan dalam hati, saya niat wudu karena Allah. Ya, kemudian wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kemudian wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersama sikut ya. Membasuh kedua tangan bersama sikut. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai atau bersama kedua mata kaki. Maksudnya membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Wat tartibu ala ma dzakarnahu ya. Dan tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan. Tertib dari muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Maka tidak boleh orang mengusap kepala dulu baru membasuh tangan. Membasuh tangan dulu baru membasuh muka. Itu namanya enggak tertib. Tidak tertib. Maka yang kita harapkan adalah tertib. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah wasunanuhu. Sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Sunnah jamaknya sunan ya. Wasunanuhu, sunnah-sunnahnya. Asyratu asya'a, sunnah-sunnah wudu ya, sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah itu biasanya atau apa namanya? Pemahamannya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa atau sesuatu yang ya, dianggap berpahala dengan melaksanakannya dan tidak dihukum ya kalau meninggalkannya. Itu sunnah kan? Ya, kita patut juga memahami dalam bab wudu atau dalam semua ibadah mana fardu, mana sunnah. Ya, bukan cuma secara praktis, tapi teoritis juga kita perlu paham. Maksudnya apa? Kalau kita tahu itu fardu, maka jangan kita tinggalkan. Kalau kita tahu itu sunnah,
juga mestinya jangan kita tinggalkan. Cuma ya kalau kita tinggalkan nggak masalah, atau di situ ada toleransi. Kalau kita lihat ada orang misalnya tidak melakukan sunnah, ya jangan kita berkeras-keras atau menghukumi, oh wudhu Anda tidak sah. Oh itu tidak, karena ini perkara sunnah. Mungkin kalaupun kita nasihati, sebaiknya sunnahnya dilakukan begitu ya. Jadi ada penekanan berbeda, sebab kadang-kadang ada sebagian orang yang sangat semangat ya, sehingga misalnya ada orang meninggalkan sunnah lalu kemudian dianggap misalnya wudhunya tidak sah gitu. Itu juga salah. Jadi harus membedakan mana sunnah, mana fardu. Baik. Baik. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Ya. Apa saja? Ya. Apa saja sunnah-sunnahnya? Ya. Pertama, at-tasmiyatu. Nah, di sini di kitabnya nggak disebutin nih pertamanya. Ya, kitab-kitab klasik tuh nggak biasa nyebutin nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau A, B, C, D. Ya begitulah. Kalau kitab klasik, kitab kuning ya, penulisannya memang tradisional. Tinggal kita yang hendaknya terbiasa untuk memahaminya. Jadi satu ya, at-tasmiyah. Ya. Tasmiyah itu apa? Istilah untuk bacaan bismillah. Kayak alhamdulillah, apa istilahnya? Hamdalah. Gitu ya. Allahu Akbar, takbir. Tasmiyah. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah basmalah. Jika bilang tasmiyah atau basmalah sama aja. Ya. Minimal membaca bismillah. Baca bismillah. Kalau lengkap gimana? Nggak apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi minimal dia baca bismillah, itu sudah masuk kategori sunnah. Ya memang ada hadisnya, meskipun diperdebatkan hadisnya ya. La wudu aliman lam yadhkuris mallahi alaih. Sehingga ada yang mengatakan wajib. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Begitu. Baik. Baca bismillah. Jadi kalau mau berwudu, baca bismillah. Gitu ya. Ya ini mungkin nanti permasalahan nanti kalau di WC gimana. Kalau di WC ya berarti nggak usah dibaca. Kalaupun dibaca mungkin di dalam hati atau ketika mau masuk WC baca. Begitu. Baik, kemudian berikutnya apa? Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ya. Ghuslu, apa ghuslu kemarin? Membasuh. Perhatikan, membasuh bukan mengusap. Ghuslu, ya ini berarti nomor 2 ya. Wa ghuslul kaffain, membasuh kaf. Apa kaf? Kaf itu ini. Ya. Telapak tangan. Bukan tangan, telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina. Sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Jadi ini pemahamannya kalau kalau berwudunya di wadah. Berwudunya di wadah. Tapi pada dasarnya apakah terkait dia berwudu di wadah atau tidak, maka sunnah berwudu itu memang sebelumnya kita membasuh kedua telapak tangan, ya, membasuh kedua telapak tangan. Begitu ya. Nah, ini dari sini juga ada kesan atau ada makna bahwa ketika kita berwudu nggak apa-apa kita menciduk air yang ada di wadah, walaupun wadahnya kecil, di ember atau di gayung misalnya. Tapi maksudnya itu kita ngambil untuk kita ambil, kita angkat, ya. Bukan kita bermaksud mencuci tangan di situ. Kita angkat untuk basuh muka, sudah. Dan tidak ditampung lagi airnya di luar. Ambil lagi nanti untuk membasuh tangan. Itu nggak apa-apa kalau tujuannya ngambil. Tapi kalau tujuannya kita mencuci tangan, membasuh tangan di wadah itu, nah itu yang nggak boleh nanti. Itu nanti bisa masuk ke air mustakmal kalau airnya sedikit. Ya. Jadi tidak kita mesti ember, kita masukin atau di bak, kita masukin gitu ya di bak gitu. Nah itu bisa mustakmal. Ya. Tapi kalau kita ambil, kita berwudu di luar bak itu atau tangan kita wudu, nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Begitu ya. Ya memang penjelasannya terkait tadi membasuh kedua telapak tangan itu ada tingkatannya.
Kalau tingkatan yang pertama, ya, kalau seandainya tangan kita yakini ada najisnya, maka nggak boleh kita masukin ke wadah itu. Ya, mesti kita ambil gayung, kita siram, gitu ya. Kalau kita ragu-ragu, gimana? Oh ini kayaknya tadi ada najis atau tidak nih ya? Kayaknya tadi ada seperti megang, cuma dia ragu. Nah, itu makruh. Tapi kalau dia yakin nggak ada najis sama sekali, nggak apa-apa dia masukin langsung, tidak apa-apa. Cuma dia maksudnya untuk ngambil air tersebut. Baik. Kemudian, jadi ini yang kedua ya, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, wal madmadatu. Madmadah. Apa madmadah? Ya, berkumur. Ya, berkumur. Ya, jadi berkumur, ya itu sunnah. Ya. Kemudian apa lagi? Wal istinsyaku. Istinsyak. Apa istinsyak? Nah, ini kadang-kadang ada sebagian penerapannya yang kurang pas. Istinsyak cuma megang hidung aja, ya. Ya, atau sekedar begini-begini aja, ya, dimasukin dikit jarinya. Istinsyak itu artinya menghisap air ke hidung. Menghisap air dengan hidung, ya. Jadi air kita sedot begitu ya dengan hidung kita, ya. Bahkan kalau hadisnya lakukan dengan sungguh-sungguh, wabalig fil istinsyaki, bersungguh-sungguh menghisap air ke hidung. Nah, itu kalau nggak biasa sakit ya. Kalau biasa nggak apa-apa, dan itu katanya sehat, bagus ya, karena akan membersihkan rongga hidung kita yang boleh jadi ada bakteri, ada virus segala macam. Madmadah dan istinsyak. Bahkan kalau lihat beberapa hadis dan kemudian disimpulkan para ulama, madmadah dan istinsyak ini bisa dilakukan dan bahkan bagusnya dilakukan dengan sekali gerak. Gimana sekali gerak? Dan bahkan cukup dengan satu telapak tangan. Ambil gini, ya, air, sebagian untuk berkumur, ya, udah, sebagian lagi untuk menghisap air ke hidung. Jadi kita ambil kumur, sebagian air ke hidung, jadi sekaligus, ya. Dan itu yang Rasul lakukan, ya. Jadi disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah berkumur dan menghisap air ke hidung dengan satu telapak tangan, ya, dengan satu telapak tangan. Nah, berkumur dan menghisap air ke hidung dikategorikan sebagai sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Cuma sayang, ya, sunnah itu definisinya juga atau pemahamannya, ya, kalau tadi kan pemahaman kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak dihukum, tidak dosa. Ya, cuma kalau definisi apa istilah itu ya, definisi tasawufnya istilahnya atau fadhailnya adalah kalau dilakukan mendapat pahala, kalau nggak dilakukan sayang-sayang gitu ya. Ya, kecuali kalau ada uzur. Baik, itu madmadah dan istinsyak. Jadi dia sunnah. Kalau membasuh mukanya fardu kan, membasuh mukanya fardu. Baik, kemudian tadi kalaupun dianjurkan untuk menghisap dengan keras, Rasulullah katakan illa antakuna shaiman. Kecuali kalau lagi puasa. Nah, kita lagi puasa nih, boleh nggak menghisap? Boleh. Cuma jangan sampai jangan sampai terlalu keras, secukupnya. Secukupnya, sebab kalau dalam fikih Syafi'i itu masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka, ya, itu dapat membatalkan puasa. Ya, maka menghisapnya jangan terlalu keras. Ya. Baik. Wa mashu jami'ir ra'si. Wa mashu jami'ir ra'si. Kemudian mengusap seluruh kepala. Nah, ini penting yang kita pahami ini ya. Sebab kadang-kadang mohon maaf ya, kita ini betul fikihnya Syafi'i, tapi kadang-kadang karena terlalu sensi sama pendapat yang lain dianggap kalau ada orang mengusap kepala, oh itu bukan mazhab kita gitu ya. Padahal mengusap seluruh kepala juga mazhab Syafi'i, cuma dalam mazhab Syafi'i itu dihukumi sebagai sunnah. Kalau dalam mazhab Hambali atau Maliki dihukumi sebagai wajib. Itu bedanya. Jadi jangan dibilang
kalau mengusap semua kepala itu bukan mazhab kita. Tidak, itu mazhab kita juga, mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Cuma hukumnya sunnah, bukan wajib. Begitu, ya. Kalau disebutkan dalam hadis caranya gimana? Ambil, basahkan tangan kita, lalu kita tarik dari depan ke belakang, ya, dari belakang ke depan. Jadi begini, tarik lagi, ya, ke depan. Nah, itu yang Rasulullah lakukan ketika mengusap kepala. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah tadi itu dalam fikih Syafi'i itu dikatakan sebagai sunnah, begitu ya. Maka sekali lagi, bagusnya, ya, kalau tidak ada masalah, tidak ada uzur, ya, jangan malas-malas untuk mengusap semua kepala. Ya, kita tuh sebenarnya nggak ada uzur, cuma karena udah kadung dari kecil kalau ngusap sebagian terus, ya, ya, sebagian terus. Ya, tidak, seharusnya semua juga, ya, sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya demikian, begitu ya. Dan itu mengusap, cukup basahin tangan kita, nggak perlu kita tuangin air, ya. Juga berlaku bagi wanita, ya, berlaku bagi wanita. Perhatikan, jangan berarti semua rambutnya enggak, ya. Rambutnya misalnya ada yang sampai sebahu, nggak perlu, yang sebatas kepala saja. Karena asalnya di satu kepala, ya. Karena ada rambutnya, kita usap rambutnya. Baik. Berarti itu yang keempat, ya. Wal madmadah wal istinsyak, enggak. Istinsyak 4, mashu jami rasi yang kelima, ya. Nah, yang keenam apa? Ya. Yang keenam, wa mashul udhunaini, ya, zahirihima wa batinihima. Mengusap al-udhunain, kedua telinga. Mengusap kedua telinga, zahirihima, baik yang luar, wa batinihima, dan yang dalam. Jadi kalau penjelasannya, kalau dalam hadis itu Rasulullah memasukkan telunjuknya di bagian dalam telinga, begitu ya. Biar jelas nih ya, telunjuk bagian dalam telinga, ibu jarinya bagian luar. Jadi gitu, langsung gitu. Ya, jadi ini dalamnya kita usap, luarnya kita usap. Begitu ya. Itu sunnah. Ya, sunnah. Bima'in jadidin. Nah, ini dipertegas ini, bima'in jadid. Ya, dengan air yang baru. Karena nanti memang ada pendapat yang mengusap kepala itu langsung aja mengusap telinga. Nah, itu nanti memang ada pendapat yang seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i enggak, mengusap kepala terpisah, selesai, ambil air lagi, mengusap telinga, gitu. Mengusap telinga, ya. Jadi itu disebut dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru. Baik. Berikutnya apa lagi? Wa tahlilul lihyatil kathah. Ya. Wa tahlilul lihyatil kathah. Yang ketujuh, takhlil, menyela-nyela, al-lihya al-kathah. Ya, ini kita nih umumnya mungkin jarang kali ya. Ya, tidak, ya, karena sebagian nggak ada jenggotnya, soalnya ada jenggotnya tapi beberapa helai, gitu ya. Nah, yang disunahkan memasukkan itu kalau jenggotnya lebat. Jadi cukup begini aja, diginikan. Nggak perlu dibasahin semua, cukup diginikan. Nah, kalau jenggotnya sedikit, ya tinggal kasih air saja, dikasih air saja. Wa tahlilul lihyatil kathah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Baik. Kemudian apalagi wa tahlil, dan juga ke-8, ya. Apa yang ke-8? Yang ke-8, mana nih yang ke-8? Oke. Ya. Wa tahlilu asabi'i, ya. Menyela-nyela asabi jama dari asbu. Jama dari asbu. Asbu itu apa? Jari. Jari jemari, asabi' al-yadain. Jari jemari kedua tangan, warijlain, dan kedua kaki, ya. Asabi'il yadain warijlain.
menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ini jadi kalau wudu ini ya. Nah, biasanya agak berat tuh kaki. Ya, kaki tuh orang kadang malas, tinggal dijulurin aja kakinya. Ya. Apalagi mungkin mohon maaf kalau badannya agak gemuk apa itu udah malas banget tuh biasanya ya. Bagusnya memang di tempat wudu itu kalau di beberapa negara Arab tuh ada tempat duduknya ya. Di tempat duduknya kalau kita Masjidil Haram itu tempat wudu biasanya ada duduknya. Jadi orang enak gitu ya. Kalau orang yang ringan badannya sih gampang ya. Tapi itu soal kemauan juga sebenarnya. Kalau kita biasakan maka berwudu itu hendaknya kita aktif tangan kita bahkan nanti ada sunnahnya juga sebenarnya tadlik ya, mengurut-ngurut atau menekan atau mengalirkan air ke tempat anggota wudu. Nah, yang memang agak rawan tuh kaki. Yang agak rawan tuh kaki. Ya sebab sampai Rasulullah memberikan ancaman sebagaimana kemarin kita katakan wailul lil aqabi minan nar. Begitu ya. Baik, menyela-nyela. Ya. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra. Nah, ini ya, termasuk sunnah dalam wudu adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Nah, kadang-kadang ada juga sebagian praktek ya, selang-seling ya. Selang-seling. Kanan, kiri itu kurang pas ya. Yang benar kanan dulu 3 kali. Karena Rasulullah dalam prakteknya dalam hadis yang terkenal, jadi untuk hadis wudu ini yang dikenal namanya hadis Humran Maula Utsman. Jadi Humran Maula Utsman, ya Humran itu budaknya Utsman. Suatu kali Utsman bin Affan minta diambilkan air, dia mau berwudu, lalu diambilkan air, maka Utsman berwudu. Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan berwudu. Ya, membasuh muka, tangan kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Ya, jadi bukan selang-seling kanan kiri tidak ya, kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Tapi itu anggota wudu yang terpisah, ya, kanan, tangan dan kaki. Kalau anggota wudu yang nempel, yang dekat kayak telinga, tadi kan telinga kanan kiri juga kan, itu bisa bareng, pipi bisa bareng tuh ya. Ya, jadi jangan kanan dulu telinga baru kiri, tidak, bareng itu nggak apa-apa. Begitu. Jadi wa taqdimul yumna 'alal yusra ini maksudnya tangan dan kaki. Dahulukan dengan tangan kanan, tangan kanan baru tangan kiri. Kalau orang bisa tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah nggak? Sah aja, tapi nggak sunnah. Tidak sunnah. Kemudian wa taharatu ya, salasan. Ya, ini 9 berarti ya. Dan 10-nya apa? Ini 8 ya. 8. 9-nya wa taharatu salasan. Ya. Bersucinya 3 kali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i semua anggota wudu yang dicuci dan diusap itu 3 kali. 3 kali. Termasuk yang jadi perbedaan pendapat apa? Masalah mengusap kepala. Ya. Ya, memang sebagian mazhab pendapatnya adalah apa? Mengusap kepala cukup sekali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu 3 kali. 2 kali, 3 kali. Gitu ya. Ya, ini memang ada perbedaan dalam menilai hadis ya, karena ada disebutkan dalam satu hadis Wa'il bin Hujur ya, dia melihat Rasulullah tawaddoa salasan. Rasulullah ketika berwudu dia wudunya 3 kali. Maka jadi semua dari mencuci tangan 3 kali, kemudian berkumur 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali ya. Termasuk kepala 3 kali, berarti itu keumumannya ya. Memang nanti ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengusap kepala sekali. Ya, sekali. Nah, itu nanti masing-masing nanti ya pendapatnya. Ya, yang mengatakan sekali itu berarti memang rukunnya. Jadi ingat ya, mengusap atau berwudu ini 3 kali, yang rukunnya itu yang pertama. Yang rukunnya yang sekali. Yang 2 dan ketiganya itu sunnah, gitu ya.
Jadi kalau orang bisa berwudu cuma sekali aja, sah nggak? Sah. Bahkan bisa jadi itu lebih baik dalam kondisi tertentu. Misalnya gimana? Airnya sedikit. Ya, nah ini contoh juga nih prakteknya. Ya, kadang ada orang atau banyak orang berwudu, airnya sedikit, antri orang banyak. Nah itu sebagai sebuah hikmah, jangan kita pakai, oh kan sunnah. Ya, saya harus 3 kali. Ya, udah airnya sedikit, karena dia 3 kali, bisa jadi airnya cepat habis dan orang antri lebih panjang. Ya, maka kalau kayak gitu harusnya dia tahu diri, ya bahasanya dalam tanda kutip, tahu diri. Kadang-kadang pelaksanaan sunnah itu harus benar juga kita pertimbangkan kondisi dan situasi. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak di stasiun kita maghrib biasanya tuh kan, ya tempat wudunya kecil, cuma 1, 2, orang antri banyak, sudah wudunya yang praktis. Kalau memang kita lihat ada dikit, ini orang antri, udah kita wudu muka aja, tangan, kaki, kepala, kaki, sudah selesai, ya. Jadi biar karena kita tahu itu rukun, ya. Jadi sunnah nanti kalau situasinya normal bolehlah kita lakukan sunnah. Kemudian yang terakhir, ya, dan 10, wal muwalatu. Muwalat. Apa tuh muwalat? Berkelanjutan, terus menerus, bersambung, tidak ada jeda. Makanya kalau ada orang ditanya, kalau lagi berwudu ngobrol boleh nggak? Atau ada keperluan sedikit jawab telepon misalnya, boleh nggak? Apakah wudunya jadi tidak batal dari awal lagi? Boleh, cuma tidak sunnah. Ya. Maka kalau wudu ya sunnahnya terus dari awal sampai akhir. Ya, mualat. Ya tentu batasannya ya seukuran yang wajar. Ya maksudnya ya mualat ini maksudnya adalah kalau ada jeda antara wudu, antara satu dengan wudu yang lain, itu masih wajar. Ya, tapi kalau sampai misalnya jadanya terlalu panjang, ya nggak sah. Ya, setengah jam dia ngobrol setengah jam gara-gara jawab orang telepon misalnya atau jawab WhatsApp. Ya, padahal baru dia basuh muka, gitu ya. Kalau sekedar saja itu nggak apa-apa. Tapi nggak sunnah. Sunnahnya mualat, bersambung, ya, bersambung. Jadi kalau tertib itu rukun, kalau mualat itu sunnah dalam bab. Begitu ya. Jadi demikian pembahasan dalam soal sunnah wudu. Sebenarnya masih ada lagi satu sunnah wudu yang sangat terkenal, ya, sunnah yang sangat jelas hadisnya dan fadilahnya besar. Apa? Tidak disebutkan dalam kitab ini. Wallahu alam, bisa jadi beliau mengaitkan sunnah yang langsung saja berkaitan. Ya. Apa? Sunnah membaca doa setelah wudu. Dalam kitab tidak disebutkan, ya, tapi ya itu juga sunnah. Ya, setiap kita selesai berwudu ada sunnahnya baca doa, bahkan nanti ada sholatnya juga. Ya, sholat sunnah wudu. Ya, ya, doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kalau mau ditambah ada riwayat tambahnya, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wah, itu bagus doanya dan itu warid, ya, hadisnya sahih. Ya, sekaligus kata para ulama ini menunjukkan toharo yang sempurna. Ya, karena toharo itu sebenarnya dari secara besar ada 2. Ya, toharo fisik. Toharo fisik itu kita nih wudu. Ada toharo batin. Ya, suci secara batin. Apa makna suci secara batin? Suci keimanan kita dari kekufuran dan kemusyrikan. Dan itu ditandai dengan doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu ya. Terus apalagi kalau kita tambah sholat 2 rakaat, wah itu bagus. Meskipun sholat sunnah wudu ini disebut sholat sunnah ghairu maksudah. Maksudnya apa? Artinya apabila habis wudu kita sholat apa saja masuk dalam kategori sunnah wudu. Ya, misalnya kita habis wudu sholat qobliyah atau sholat fardu langsung atau sholat duha, nggak apa-apa. Itu masuk dalam kategori sunnah wudu. Atau kalau memang nggak ada sunnah apapun, ya bisa kita sholat sunnah 2 rakaat khusus untuk sholat sunnah wudu. Begitu ya. Jadi demikian rekan-rekan sekalian pembahasan tentang sunnah wudu. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik
dan tentu dapat kita amalkan ya, karena sekali lagi ini dapat kita katakan sebagai penyempurna dari wudhu kita yang apabila kita lakukan wudhu kita akan semakin maksimal insya Allah. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kemungkinan saya tidak lanjutkan ke bab berikutnya ya, karena mungkin untuk hari ini kajiannya agak dipercepat ya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Baik langsung atau pertanyaan di chat, di ruang chat, silakan. Ini masalah pertanyaannya adalah 2 hari sebelum lahiran keluar flek darah karena sedang jalan pembukaan. Apakah sudah masuk nifas atau harus tetap sholat? Karena fleknya tidak berhenti keluar. Namun karena ragu, saya kemarin tetap sholat dalam keadaan flek keluar. Ya, jadi secara garis besar, keluar flek darah itu kalau dalam kondisi normal ya, tidak dianggap haid. Ya, karena haid itu adalah kalau darahnya sudah mengalir ya, seharusnya sudah banyak, baru keluar flek saja belum dapat dianggap sebagai haid. Nah, itu juga hukum haid adalah hukum nifas. Nah, cuma memang dalam masalah nifas ini ada perbedaan pendapat ya, kalau darah itu keluar sebelum kelahiran. Kalau dalam mazhab Syafi'i kaedahnya dia sesuai dengan kaedah dasar bahwa yang namanya nifas adalah darah yang keluar pasca kelahiran, sesudah kelahiran. Ya, sesudah kelahiran. Berarti kalau dia keluarnya sebelum kelahiran, apalagi ini cuma flek, ya maka memang dia belum dianggap nifas. Belum dianggap nifas. Ya, jadi tindakan ibu sudah benar, ya tetap sholat. Ya, meskipun memang untuk sebagian orang bisa jadi kondisinya sangat berat, ya sangat apa begitu ya, apakah kalut kah atau apa, kadang dalam beberapa jam misalnya sebelum kelahiran sakit yang luar biasa, dia mungkin nggak terlalu peduli dengan sholat dan seterusnya, ya maka itu nanti tinggal diingat saja ya, kalau dia sudah kondisi normal dia qadha sholatnya, begitu ya, itu lebih hati-hati. Atau kalau memang dia ingat dan dia bisa segera melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat. Wallahu a'lam. Ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan darah yang keluar menjelang kelahiran sudah dianggap darah nifas. Ada yang berpendapat begitu. Ya, ada 2 pendapat. Kalau dalam fikih Syafi'i tidak, patokannya adalah kaedahnya adalah darah nifas itu darah yang keluar setelah kelahiran. Wallahu a'lam. Setelah melahirkan. Belum dianggap nifas, kecuali kalau ada juga kecualinya. Kecuali kalau saat itu adalah waktu kebiasaan dia keluar haid. Nah, itu ada. Oh, di tanggal segini bulan ini memang saya lagi jadwal haid, keluar darah walaupun belum lahir. Nah, itu bukan darah nifas tapi darah haid. Meskipun biasanya orang hamil kan nggak haid, jarang haid. Ya, jarang orang hamil yang haid. Wallahu a'lam. Ya, ini nanti pembahasan setelah ini nih ya. Perkara yang membatalkan wudhu itu ada pembahasannya ya. Ini udah nanya duluan nih, belum belajar. Berarti ntar tunggu sampai pelajaran berikutnya. Tapi tentu kita bukan berarti saya nggak mau jawab ya. Ya, ini juga termasuk masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Mungkin kita akan sering mendengar pandangan yang bisa jadi berbeda-beda. Ini memang konsekuensi hidup zaman sekarang ya. Kalau orang zaman dulu nggak bingung, karena dengarnya ustadz satu aja di situ doang, nggak kemana-mana. Dulu nggak ada medsos, nggak ada apa. Kalau sekarang orang dengar dari sana sini, jadi kadang-kadang memang bingung. Baik, ala kulli hal ini memang masalah khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, persentuhan suami istri itu membatalkan. Ya, karena kaedahnya adalah ya persentuhan dua pihak yang dapat menimbulkan syahwat itu membatalkan. Makanya patokannya kalau bukan mahram membatalkan, kalau sama mahram batal. Nah, cuma memang yang orang jadi bingung, kalau begitu sama istri nggak batal dong, kan dia bukan kan dia mahram. Nah, itu juga agak
agak sedikit ini rancu pemahamannya. Yang dimaksud mahram di situ adalah al-muharramat minan nikah. Orang-orang yang haram dinikahi. Kalau istri ya bukan muharramat, justru malah udah dinikahi gitu ya. Cuma dia dianggap mahram dalam bab safar gitu ya. Ya, jadi suami itu dianggap mahram dalam bab safar. Tahu kalau di dalam bab apa namanya orang-orang yang dilarang dinikahi dia nggak masuk. Makanya kalau membahas al-muharramat itu nggak ada istilah istri, nggak ada. Ya paling ibu, anak perempuan, saudara perempuan gitu ya. Karena kalau istri yang nggak dilarang, nah, bahkan udah dinikahi. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sentuhan suami istri itu kalau tanpa penghalang ya, tanpa penghalang membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Maka semestinya dihindari. Ya, oh kalau saya pendapatnya pakai ustadz saya gitu ya. Tidak batal ya nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda pakai pendapat guru Anda itu tidak masalah. Makanya kalau dalam bab fikih itu yang bagusnya segala sesuatu ada rujukannya. Ya, ada rujukannya. Ya, ya memang ada sebagian ulama dan ini memang pendapat batalnya wudu ya persentuhan laki perempuan itu memang yang paling ketat mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab Maliki mengatakan batal dengan catatan kalau ada syahwat. Ya, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Misal sentuhan biasa aja nggak ada batal. Ya, kalau mazhab Hambali dan Hanafi mau ada syahwat mau nggak ada syahwat sentuhan itu nggak batal. Sentuhan tidak batal. Begitu ya. Ya memang nanti ada hadis ya Rasulullah mencium salah seorang istrinya lalu sholat ya tanpa berwudu lagi ya. Yaitu nanti pembahasannya apakah hadis itu benar-benar sahih atau tidak. Itu di situ nanti pembahasan. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, besok kita liburkan. Kita mulai Senin lagi. Dan Senin kalau bisa lebih maju karena usahakan jam 4 kurang seperempat bisa lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum.